إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, setelah saya menyampaikan wasiat takwa yang saya khususkan untuk diri saya dan mengajak pada hadirin sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan sebuah ketetapan yang tidak akan pernah berubah, bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati anfusana taqwaha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar membimbing jiwa kita dan diri kita kepada ketakwaan kepadanya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Agar Allah Subhanahu wa taala selalu mensucikan diri kita dengan sesuci-sucinya sehingga kita nantinya layak untuk mendapatkan kenikmatan yang terbesar di dunia, yaitu kematian di dalam Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kenikmatan yang tertinggi di akhirat dengan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya bersama para nabi, para syuhada, siddiqin dan orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah wasiat takwa ini perkenankan saya ingin menyampaikan dua cerita. Yang pertama, ketika sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, di awal-awal hijrah mereka mendapatkan kesulitan di dalam memperoleh air yang bersih. Sementara ada sumur yang paling dekat dengan mereka adalah milik seorang Yahudi, di mana si Yahudi itu tidak memperkenankan kaum muslimin untuk mengambil air dari sumur itu kecuali dengan cara membeli. Maka terpaksa kaum muslimin setiap harinya untuk memperoleh air tersebut mereka membeli dari seorang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man yashtari bi'ra raumah fayaj'al dila'ahu ma'a dila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian, kata Nabi, yang mampu untuk membeli sumur itu sehingga dia kemudian bisa mempergunakannya dan memanfaatkannya bersama-sama kaum muslimin, maka niscaya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti
Allah akan mengganti untuknya dengan sumur yang lebih baik di dalam surga. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Utsman bin Affan segera mendatangi pemilik sumur tersebut, yaitu si Yahudi. Dia datangi dan dia bertanya serta menawar berapa akan dijual sumur tersebut. Namun si Yahudi enggan untuk menjual sumur itu seluruhnya. Ia hanya mau menjualnya separuh. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membelinya dengan harga 12.000 dirham. Dan kemudian diadakan kesepakatan setelah sumur itu kemudian menjadi milik bagi mereka berdua, maka ada kesepakatan satu hari adalah milik si Yahudi dan satu hari adalah milik Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada hari di mana giliran Utsman bin Affan yang memilikinya, maka Sayyidina Utsman bin Affan memerintahkan kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil dari sumur tersebut, untuk mengambil air dari sumur tersebut secukupnya yang sekiranya bisa digunakan untuk 2 hari. Sehingga pada hari di mana giliran si Yahudi itu tidak ada satupun dari kaum muslimin yang mengambil dan membeli air. Sehingga dia merasa rugi dengan langkahnya menjual sumur itu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya si Yahudi itu memiliki inisiatif untuk menjual seluruhnya kepada Utsman. Akhirnya pun Utsman membelinya dengan harga 8 dirham untuk sisanya. Maka menjadilah sumur itu milik Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian dengan kedermawanannya, dengan kemurahan hatinya, Sayyidina Utsman bin Affan mensedekahkan, menginfakkan sumur tersebut untuk kaum muslimin. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Ibnu Abbas mengatakan, "Qahatal matar ala ahdi Abi Bakar As-Siddiq." Pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq pernah terjadi sebuah paceklik yang sangat panjang. Maka masyarakat yang dalam keadaan sangat menderita karena situasi krisis yang menimpa mereka, di mana langit tidak lagi hujan, tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman kering, bumi tidak lagi mengeluarkan tumbuhannya. Akhirnya mereka datang berkumpul mendatangi rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mereka mengadukan akan keadaan masyarakat. Kata mereka, as-sama'u la tumtir wal ardu la tumbit wan nasu fi syiddah syadidah. Wahai Abu Bakar, langit tidak lagi menurunkan hujannya, bumi tidak lagi mengeluarkan tumbuhannya, dan masyarakat kini dalam keadaan kesulitan dan penderitaan. Abu Bakar kemudian mengatakan kepada mereka, insarifu wasbiru fa innakum la tumsun hatta yufarrijallahul karimu ankum. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerintahkan mereka untuk bubar. Insarifu, kata Abu Bakar, bubarlah kalian semuanya dan bersabarlah kalian semuanya. Sungguh tidak tiba waktu malam sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, Allah akan melapangkan bagi kalian. Kenyataannya jamaah sekalian rahimakumullah, fama labithna an jaa ujara Utsman min Syam. Di sore harinya datanglah kafilah perdagangan milik Utsman bin Affan yang dibawa oleh para karyawan dan para pegawainya. Kafilah itu langsung menuju rumah Utsman bin Affan, dan masyarakat mendengar bahwa ada kafilah perdagangan yang milik Utsman yang datang dari Syam. Maka berbondong-bondonglah mereka datang ke rumah Utsman bin Affan. Faqara'u alaihi al-bab. Mereka datang lalu mengetuk pintu Utsman. Fakharaja ilaihim Utsman fi mala'in minan nas. Utsman keluar menemui mereka. Faqal ma tasha'un. Utsman bertanya, apa yang kalian kehendaki? Qalu az-zamanu qad qahat. Sekarang ini paceklik wahai Utsman. As-sama' la tumtir wal ardu la tumbit wan nasu fi syiddah syadidah.
Wa qad balagana anna indaka ta'aman. Kami mendengar wahai Utsman, dalam masa paceklik seperti ini Anda memiliki makanan yang banyak, memiliki stok makanan yang banyak. Fabi'na hatta nuwassi'a ala fuqara'il muslimin. Silahkan coba engkau jual kepada kami agar kami bisa membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir dari kaum muslimin. Utsman berkata, hubban wa karamatan udkhulu fashtaru. Dengan penuh kecintaan dan kehormatan kata Utsman, silahkan masuklah kalian ke rumahku dan belilah semua makanan yang ada di dalam rumah. Lalu Utsman bertanya kepada mereka, ya ma'syarat tujjar, wahai para tengkulak, kam turbihunani ala syira'i minasyam. Berapa kalian akan memberikan keuntungan kepadaku yang aku membelinya ini semua dari negeri Syam? Qalu lil asyrah isna asyar. Mereka mengatakan yang harga 10 dirham kita akan membelinya 12 dirham. Sayang kata Utsman, faqad zadani, ada yang bisa membeli lebih dari itu. Qalu, tengkulak itu kemudian mengatakan lil asra 15, yang harga 10 dirham kita akan membelinya 15 dirham. Qad zadani, ada yang lebih dari itu kata Utsman. Lalu para pedagang itu mengatakan, ya Aba Amr, ma baqiya bil madinati tujjarun ghairuna. Di Madinah ini tidak ada lagi pedagang-pedagang selain kita. Siapa yang bisa membeli lebih dari itu? Kita sudah berani membelinya dengan 15 dirham dari harga 10 dirham itu. Kita sudah berani memberikan keuntungan beberapa persen. Lalu Utsman mengatakan, qad zadani Allah tabaraka wa ta'ala bikulli dirhamin asyrah. Kata Utsman, yang memberikan keuntungan lebih daripada kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi setiap dirhamnya Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. 1 dirham akan diganti oleh Allah dengan 10 dirham. A'indakum ziyadah? Adakah kata Utsman yang bisa membeli lebih daripada itu? Qalu Allahumma la. Mereka kemudian mengatakan tentu tidak ada. Qala, kemudian Utsman mengatakan, fa inni ushhidullah, aku persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, anni qad ja'altu hadha at-ta'ama shadaqatan ala fuqara'il muslimin. Aku persaksikan kepada Allah bahwa semua makanan yang ada di rumahku ini aku sedekahkan kepada kaum fuqara dari kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin dari dua cerita ini kemudian kita tarik kepada keadaan kita pada saat ini, di mana sekarang kita sedang ramai-ramainya membicarakan akan rencana kenaikan harga-harga, kenaikan bahan bakar minyak. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita tarik dari kisah ini. Yang pertama adalah bahwa seorang pemimpin harus berani mencegah mafia-mafia, para rentenir, para spekulator yang akan merusak tatanan perekonomian di dalam negara. Sebagaimana Rasulullah SAW mempunyai inisiatif, kemudian mengatakan, man yashtari bi'ra raumah, siapa yang bisa menguasai sumur milik Yahudi itu dengan cara membelinya. Ini adalah cara Rasulullah SAW untuk mencegah orang yang akan memonopoli keuangan, harta, agar tidak berputar pada mereka. Ini yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Dia harus berani mencegah para mafia, para rentenir yang akan menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahan demi keberkahan rezeki itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena ulah orang-orang yang suka melakukan riba dan kezaliman demi kezaliman. Kita ingat sebuah ayat yang sangat klimaks sekali, karena ayat-ayat tentang riba itu sangat jelas dan sangat banyak. Dan yang paling klimaks Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan semua sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau meninggalkan kegiatan ribawinya, itu menunjukkan bahwa keimanannya itu masih diragukan. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau berhenti kata Allah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka izinkan, umumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya.
Yang kedua, pelajaran yang penting yang kedua yang bisa kita tarik dari kisah tadi adalah bahwasanya seorang pemimpin harus mengusahakan, harus mengupayakan para investor yang memang peduli dan bersama-sama dengan rakyat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dia hadir, dia muncul sebagai investor untuk membeli sumur tersebut yang kemudian dia infakkan untuk kaum muslimin. Bukan malah dia menimbun kekayaan itu, dia melakukan penimbunan dan kezaliman untuk memperkaya dan memperkaya dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa seorang pemimpin dituntut untuk bisa menciptakan keamanan di tengah-tengah masyarakatnya. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana ketika orang-orang datang berbondong-bondong datang ke rumahnya mengadukan akan keadaan mereka, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Dan dengan penuh optimis Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwasanya tidak sampai datang malam hari kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah akan membukakan dan memberikan kemudahan dan kelapangan kepada kalian. Inilah pemimpin, dia bisa menciptakan rasa aman di tengah-tengah rakyatnya dengan penuh optimismenya, dengan keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya orang-orang kaya dari kaum muslimin haruslah meningkatkan dermanya. Beginilah salah satu solusi yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketika melihat pasar itu harga-harganya makin melonjak, maka salah satu caranya adalah agar orang-orang yang kaya mau membeli barang-barang itu, kemudian dia membagi-bagikannya secara gratis dan cuma-cuma kepada masyarakat. Sehingga ketika barang itu sudah banyak di tengah-tengah masyarakat, sudah pasti barang-barang itu kemudian akan menjadi turun. Inilah salah satu solusi di dalam Islam yang bisa kita fahami dari kisah di atas. Kemudian yang kelima, selain pemimpinnya, selain masyarakatnya yang kaya, adalah masyarakat umumnya, agar mereka bersabar dan penuh keyakinan kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Ar-Rum, "Fasbir inna wa'adallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah kalian bersabar dan yakinlah bahwasanya janji Allah itu benar. Dengan kesabaran ini orang terus akan berusaha untuk bangun dari keterpurukannya, dan dengan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah, ini adalah merupakan upaya agar dia tidak kemudian menghalalkan segala cara karena dia yakin akan ayat-ayat Allah. Fasbir inna wa'adallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Jangan sampai orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lemah, kemudian terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Mereka memiliki kesabaran yang aktif. Di samping memiliki kesabaran, mereka memiliki keyakinan akan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, yang Allah janjikan janjinya ini kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, binatang dan lain sebagainya, di mana Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa wa 'alallahi rizquha." Tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang melata di atas bumi ini kecuali dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Kita selalu bergantung kepada Allah, kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, dengan kesabaran yang aktif dan dengan penuh keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya satu ini janji Allah Subhanahu wa taala, masih banyak janji-janji Allah yang lain yang semuanya tidak mungkin dilanggar oleh Allah. Wa'dallah la yukhlifallahu wa'dah. Inilah janji Allah. Inilah janji Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melanggar janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala,
kebanyakan manusia itu tidak yakin. Kebanyakan manusia itu tidak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, yang mereka fahami, yang mereka yakini, yang mereka ketahui hanya sebatas apa yang nampak dari kehidupan dunia. Sehingga orang-orang kayanya takut untuk mensedekahkan hartanya karena dia tidak yakin akan janjinya Allah dan Rasulnya bahwa sedekah yang mereka keluarkan itu akan ditambah dan ditambah oleh Allah. Sedangkan perbuatan riba yang mereka lakukan itu akan menjadi sebab dan faktor kehancuran mereka yang besar. Mereka tidak yakin dengan itu. Yang mereka lihat adalah zahiran minal hayatid dunya, apa yang tampak dari kehidupan dunia, bahwa di dalam riba itu pasti bertambah, sedangkan di dalam sedekah itu akan pasti berkurang. Itu yang mereka lihat. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat, terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, mereka melalaikannya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa pelajaran yang bisa kita tarik dari dua kisah yang sangat berharga dan memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi diri kita insyaallah, bagi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliyyul 'azim. Hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita renungkan sejenak keberadaan perekonomian negara Eropa dan Amerika serta Barat, di mana pada saat ini mengalami kemerosotan yang sangat besar. Mata uang euro sebentar lagi akan hancur. Kita ingin menjawab dengan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya yang suci. Beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran akan perekonomian mereka adalah, yang pertama seperti yang saya sebutkan di dalam khutbah yang pertama, yaitu adalah dikarenakan kehidupan mereka tidak pernah lepas dari kehidupan ribawi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena faktor kezaliman yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Kahfi, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida." Kata Allah Subhanahu wa taala, negeri-negeri itu kami hancurkan ketika mereka melakukan kezaliman. Berapa banyak kezaliman yang mereka lakukan? Invasi demi invasi mereka lakukan kepada negeri-negeri kaum muslimin. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Kita yakin bahwa bagi kehancuran mereka, kehancuran perekonomian mereka, sendi-sendi peradaban mereka, sudah ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah adalah adanya orang-orang yang mutrafin, orang-orang yang hidupnya berlebih-lebihan. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan sudah menyediakan sehingga tidak akan kekurangan kita di dalam kehidupan dunia ini. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah dilengkapi oleh Allah. Tetapi mari kita jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan. Salah satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh manusia, kehidupan mereka yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnahum tadmira." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kami ingin menghancurkan sebuah negeri, maka kata Allah Subhanahu wa taala, amarna mutrafiha. Dalam satu bacaan ayat ini dibaca dengan amarna. Amarna artinya akan banyak
orang-orang yang hidup di dalam negeri itu adalah dari golongan mutrafin, yaitu orang-orang yang hidupnya berlebih-lebihan. Mereka melakukan pemborosan di dalam kehidupan mereka. Mereka berfoya-foya dalam kehidupan mereka. Sementara mereka fafasaku fiha, melakukan kefasikan demi kefasikan. Mereka lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bacaan yang lain ada yang membaca dengan amarna. Yang jadi pemimpin di dalam negeri itu adalah orang-orang yang hidupnya mutrafin. Jadi kami angkat sebagai amir, sebagai umara, amarna. Orang-orang yang menjadi pemimpin adalah mereka adalah orang-orang yang hidupnya berlebih-lebihan. Fafasaku fiha, yang kemudian mereka melakukan kefasikan. Fadammarnahum tadmira. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu mari dalam kesempatan Jum'ah yang penuh barakah ini kita bermuhasabah, kita melakukan introspeksi terhadap diri kita agar kita bisa membersihkan dari diri kita beberapa faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Kita jauhi benar-benar kehidupan riba ini. Kemudian kita berhati-hati untuk melakukan kezaliman sekecil apapun terhadap saudara kita. Dan marilah kita mencoba untuk hidup bersahaja, untuk hidup sederhana agar selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والأولاد والمعافاة كبت عدونا وجمعت فرقتنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء سألناك أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا ولك الشكر على ذلك كثيرا كما أنعمتنا وأعطيتنا كثيرا يا رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلأ ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد للكفار ملحق اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم عليك باليهود وأعوانهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين
اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المؤمنين اللهم أهلك من كان في هلاكه اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة